Times Lovers, welcome back to Times Podcast spesial mahasiswa. Kali ini kita bekerja sama lagi dengan beberapa UMKM Kota Madiun. Antara lain, yang pertama ada Aisyah Almira Muslim Clothing, yang kedua ada Gusti Cake and Cookies, yang ketiga ada Bell House Hijab, yang terakhir ada Wedang Good Father. Dan di podcast kali ini kita kedatangan narasumber, salah satu pengurus atau anggota dari salah satu UKM di Universitas PGRI Madiun. Selamat datang, Mbak. Selamat datang. Perkenalkan, saya Afrizah Maya dari salah satu pengurus UKM di PSM Saduta Maduswara Universitas PGRI Madiun. Oke, namanya panggilannya siapa? Bisa dipanggil Maya aja. Oke, Mbak Maya aja iya, ya. Tadi penting banget soalnya. Oke. Dari UKM Paduan Suara. Betul, Saduta Maduswara. Saduta Maduswara. Wah, namanya kayaknya filosofi sekali ya. Oke. Boleh diceritain dikit nggak? Mungkin sekilas info ya tentang UKM-nya ini. Sekilas info terkait PSM Saduta Maduswara sendiri itu dibentuk tanggal 28 Agustus 2008. 28 Agustus. Iya. Terus Saduta Maduswara sendiri itu kita ambil dari bahasa Sanskerta. Nah, Saduta sendiri itu punya makna cerminan atau gambaran, sedangkan Maduswara itu suara yang indah. Jadi Saduta Maduswara adalah cerminan atau gambaran dari suara yang indah. Buset. Sangat filosofi banget ya. Terus dari UKM ini tuh sekarang udah berapa sih anggotanya? Berapa Kalau banyak? di setiap angkatan kita sekali rekrut kita ambil sekitar 35. 35. Iya, jadi ya wajar kalau di Saduta Maduswara pastinya di semua UKM ada namanya seleksi alam. Jadi nggak bisa dihitung secara pasti berapanya, tapi emang awalnya kira-kira 30 tapi ending-endingnya betul, pasti kurang. Oke. Itu 30 berapa? 35. 35 dari berapa pendaftar? Dari 120 lebih. 120 Iya. berarti 1:4 lah ya kira-kira. Betul, Aduh. kira-kira. Berarti seperti selektif itu. banget ya. Iya. Oke. Untuk ngomong enggak. Setiap UKM itu pasti punya program. Betul. Nah, karena berhubung ini lagi pandemi nih, coba kita ngomongin program yang sebelum pandemi dulu. Oke, nah kalau program dari Saduta Maduswara sendiri sebelum pandemi kita dari awal ada oprek, open recruitment, habis itu ada TO, training organization. Oh, iya, training. jadi kita ngumpulin anak-anak yang baru tadi biar mereka kenal satu sama lain kayak gitu. Oke, makrab gitu Betul, ya. makrab. Cuman di sini namanya TO gitu aja. Oh gitu, di sana namanya TO. Betul. Terus habis itu kita juga ada kemarin konser tunggal kita. Oke. Jadi kita gelar konser, kita berkonsep seperti drama musikal. Oh, drama Ya, musikal betul. itu ada kerjasama sama teater gitu enggak? Kalau Atau kita yang kemarin itu belum ada, tapi rencananya sebelumnya di 2019 kita mau adain lagi konser dan kita kerjasama sama UKM teater juga dengan UKM tari juga. Cuman karena jatuhlah ada corona jadi gagal semua kayak corona gitu. bikin hancur gitu. Betul. Terus habis konser kita juga ada lomba. Jadi kita ikut lomba di beberapa kompetisi di nasional tingkat kita. Nasional. Seperti itu. Terus untuk program yang saat pandemi nih, nah Iya. yang paling rawan nih saat pandemi tuh Betul. kadang kalau kita pengen bikin kegiatan tuh agak susah karena untuk ketemu aja nggak boleh gitu ya. Gitu jadinya. Kalau dari program selama pandemi ini yang baru terlaksana kemarin kita oprek jadi semuanya via online. Jadi sistemnya kita kasih nih lagunya apa, dia nanti rekaman, kirim video ke kita dan kita menilai dengan pelatih kita seperti itu, apakah ini bisa masuk atau enggak. Dan setelah dari penilaian video tadi selesai kita move ke interview. Kayak gitu. Jadi interview terkait dengan lebih ke kepribadian seperti dia. Dan di Saduta sendiri kan kita nggak bisa yang ngambil yang suara bagus saja tapi nggak punya kepribadian yang baik. Oh gitu. Jadi masalah kepribadian kita juga perhitungkan. Jadi tidak hanya punya suara bagus tapi juga attitude yang wajar lah. Itu pakai tes IQ atau tes IQ enggak. Cuman interview ngobrol santai kayak gitu, kita gitu. tahu dia kayak gimana. Dia bisa nggak nih di Saduta lama, bisa nggak nih ngembangin organisasi ini, bawa organisasi ini grow up, itu bisa nggak? Oh gitu. Tapi gini, itu kan berarti tesnya online ya bisa Betul. dibilang gitu. Tapi kan apa ya, setiap HP atau perangkat yang digunakan untuk merekam diri itu kan mesti berbeda ya. Beda-beda. Itu emang bisa ya dipastikan dari situ atau Nah, itu gimana? salah satu ketua kita yang saat ini nih, dia ahli di bidangnya kayak gitu. Jadi dia ada tahu lah gimana ini diedit atau enggak, itu tahu. Oh gitu, bisa Iya, ya? bisa dicek ini Baru diedit, tahu suara bisa diedit, baru tahu loh. Soalnya kan semakin kesini teknologi lebih berkembang, nggak memungkirin kecurangan itu terjadi seperti itu. Nah, Jadi mungkin nggak yang lip sync?
Kalau lip sync kemarin itu nggak ada, cuman kalau kita ragu di suara itu, waktu interview dia disuruh nyanyi lagi kayak gitu. Jadi ketahuan nih ini gimana nih suaranya. Tapi ada nggak yang kayak gitu? Ada beberapa orang gitu. Dan untuk UKM ini nih ada nggak program yang sedang direncanakan? Pasti ada. Kita persiapkan di masa-masa corona ini sekiranya bisa nih dibuat untuk mengisi waktu kita luangnya ini, walaupun kita nggak bisa meet nih buat latihan langsung. Program kita untuk kedepannya kita bakal ada kayak podcast gini juga nih Mbak ceritanya. Hampir sama. Karena lebih kita lengkap padus ya. Kita pengen menyebarkan awareness tentang ada nih Saduta Maduswara di Madiun kayak gitu. Jadi memperkenalkan UKM. Betul, kita lebih memperkenalkan UKM ke hal lain, nggak cuman orang Undipma aja yang tahu. Jadi biar kampus-kampus lain juga tahu nih ada nih PSN Saduta Maduswara, itu PSN-nya Undipma seperti itu. Rencana nanti podcast diposting di mana? YouTube kah? Kalau sementara ini rencananya di YouTube. Kita ada YouTube officialnya ada, dan itu nanti kemungkinan juga kita up di Instagram. Kalau bisa, kalau durasinya tidak begitu panjang. Jadi ke IGTV gitu ya? Betul. Kalau skripnya nggak begitu panjang, kita masukkan di official PSM Saduta Maduswara. Bagus banget sih. Terus setelah kita bahas program tuh, suatu UKM tuh wajib banget ya yang namanya punya prestasi. Betul. Ada nggak pasti prestasinya nih? Ada target-target. Ada dong, ada ya. Pasti ada. Kalau prestasi dari Saduta Maduswara sendiri di tahun 2018 itu kita dapat silver medal dari Satya Dharma Gita itu di Semarang. Dia yang ngadain UNES kalau nggak salah. UNES. Iya, itu kita dapat silver medal, sama kita juga dapat juara tingkat favorit nasional tahun 2018. Itu di tahun 2018. Lalu 2 tahun yang lalu. Terus di tahun 2019 terakhir kemarin kita juga ikut lomba Satya Dharma Gita Choir Festival, itu yang melaksanakan, kalau setahu saya nih, dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Iya, itu kita dapat silver medal, dan di kategori itu kita ikut lomba yang namanya musik pop. Jadi kan di setiap lomba Saduta ada genre-genrenya nih. Nah, kita ikut yang genre pop. Ikut genre pop. Iya. Terus sebelum gampangnya nih ya, kita sebelum ikut event luar itu atau mengikuti suatu lomba kan perlu ada persiapan. Betul. Nah, persiapannya apa aja sih? Start dari seleksi dulu nih. Nah, kita dari seleksi nggak bisa dong anak Saduta semuanya ikut lomba. Gitu? Nggak mungkin semuanya. Nggak bisa. Borongan. Nggak mungkin 70 orang kita tampil semuanya. Pasti ada batasan orang juga di lombanya itu. Nah, itu kita seleksi nih sama pelatih kita biasanya. Pelatih kita tentuin nanti yang cewek bawain lagu ini ya, yang cowok bawain lagu ini. Beda-beda. Tapi pernah nggak collab gitu cewek cowok? Collab dalam arti kayak gimana nih Mbak? Ya kan suatu event, terus kan tadi kan katanya yang cewek sendiri, cowok sendiri, tapi dicampur gitu pernah nggak sih? Kalau di endingnya pasti dicampur, karena ini masih seleksi, kan suara cewek sama cowok beda ya. Jadi gitu. Lagunya itu pemilihannya berbeda lagi. Untuk kameramennya ketawa. Diam kamu. Untuk seleksinya antara cewek sama cowok itu lagunya beda, kayak gitu. Nah, ketika di seleksi itu udah selesai nih, hasilnya jebret kayak gitu, baru kita latihan rutin di luar jadwal latihan rutin kita. Jadi biasanya tuh kalau Saduta itu kita latihan di hari, nggak mesti sih, kita cari jadwal di mana semuanya bisa kumpul. Karena kan kuliah nggak bisa nih kita minta jadwal sama semuanya di hari Selasa semuanya harus kosong Selasa, kan nggak bisa. Kita harus menyesuaikan nih. Terus latihan kita juga di setiap malam, biasanya habis maghrib sampai jam 9:30 itu baru kita selesai kayak gitu. Dari sistem pelatihannya sendiri sih dari pemanasan, yaitu pemanasan, terus habis itu kita belajar teknik-teknik dulu, baru kita masuk ke lagu kayak gitu. Itu kalau dari latihan kita yang keseharian. Nah, di lomba tadi itu tuh kita latihannya di luar jadwal itu. Jadi kalau anak-anak yang terpilih lomba, dia latihannya seminggu bisa 4 kali, 5 kali. Jadi di latihan rutin kita harus hadir, di latihan lomba kita juga harus hadir kayak gitu. Berarti lebih ke 2 kali kerja gitu kayak. Betul, 2 kali kerja. Kan kita juga nggak bisa ya ninggal teman-teman kita yang nggak lolos lomba. Gitu? Iya, jadi kita benar-benar ketika kita latihan rutin ya kita nggak latihan lagu lomba, kita latihan yang sekiranya akan dipersiapkan, mungkin dipersiapkan untuk wisuda atau yudisium kayak gitu. Jadi kalau nanti waktu latihan lomba baru kita fokus ke
lagu-lagu lomba kayak gitu. Terus kalau udah itu, iya sih gitu, seleksi habis itu lomba. Dan untuk persiapan ke lomba sendiri kita biasanya hamin 3 bulan. 3 bulan? Iya, hamin 3 bulan kita udah persiapan. Latihan suara aja sampai 3 bulan? Betul, sampai 3 bulan. Itu kita, kalau 3 bulan itu belum efektif sebenarnya, maksudnya masih kayak permanasan gitu. Cuma nanti gencar-gencarnya kita hamin 1 bulan, itu pasti latihan setiap hari. Setiap hari? Dari Senin sampai Jumat kayak gitu. Oh gitu? Iya, kadang juga kalau semuanya Sabtu Minggu biasanya kan pelatih juga nggak ikut ya, itu kita latihan sendiri juga. Jadi gimana caranya kita memaksimalkan penampilan kita. Kalau ada pelatih kita udah maksimal nih. Oh gitu. Betul. Untuk mengurangi adanya bentakan dari pelatih. Betul. Soalnya sangat mengurangi hal itu, kayaknya nanti kalau pelatihnya marah-marah kita ya juga kena semua. Betul. Punya salah satu kena semua kan ya agak malu gimana gitu. Jadi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kecil itu kita latihan sendiri. Oh gitu. Terus tapi kelihatannya ikut padus tuh seru banget ya. Betul. Tapi di balik keseruan itu ada nggak sih kesulitan yang mungkin pernah pernah gitu alami gitu selama ikut padus? Kalau kesulitan sendiri sih mungkin karena kita dari semua jurusan ya, kita bukan paduan suara yang per fakultas. Kita paduan suara UNIF, jadi kita dari berbagai macam lini, dari berbagai per fakultas. Biasanya ada, kalau di kampus-kampus besar biasanya ada paduan suara UNIF, ada paduan suara fakultas. Cuma kalau di UNIF mah kita ada paduan suara UNIF. Oh gitu. Nah itu di situ kan nggak cuma anak prodi ini aja nih, semuanya pasti ada. Nah mungkin kalau dukanya kita tergantung orangnya juga sih Mbak, agak sulit beradaptasi mungkin. Ada yang kayak jadi ada yang dia introvert, dia extrovert. Jadinya kalau ada yang introvert berarti kita harus ekstra yang extrovert terlebih itu ekstra deketin nih, biar gimana caranya biar kita dapat satu sama lain chemistry-nya itu dapat kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau deadline tugas itu banyak dan itu bareng sama latihan, jadi kan kita harus pilih prioritas sih Mbak. Kadang tuh juga ada nih sampai waktu latihan itu kita bawa tugas kita, malah itu dipersilakan. Jadi kamu duduk di belakang, kamu ngerjain tugas, tapi kuping kamu dengerin latihannya kayak gimana, boleh kayak gitu. Paling enggak kamu tahu nggak ketinggalan materi pada hari itu kayak gitu. Malah kita mempersilakan yang seperti itu. Jadi kalau nggak masuk cuma gara-gara tugas itu kayak ya gimana ya kayak gitu. Kamu tuh ikut UKM tapi nggak bisa memprioritaskan mana yang penting. Kamu itu serius gak sih di sini? Udah ke seleksi juga gitu ya. Daripada seleksi alam gitu. Betul. Terus gitu. Setelah ada kesulitan-kesulitan selama ikut padus, ada nggak sih hal yang menarik banget? Kalau hal menarik pasti banyak. Karena kita ya itu tadi dari beberapa prodi pasti relasi kita jadi di mana-mana. Kita betul, kita nggak cuma kenal teman kita satu prodi ataupun satu fakultas, tapi kita kenal berbagai lini. Dan yang paling spesial di Saduta itu alumni itu kita nggak pernah lepas. Jadi lebih ke memanfaatkan relasi lebih tepatnya. Kuliah kalau kita nggak cari relasi sama aja. Iya benar juga sih. Makanya itu. Nah di Saduta ini kekeluarganya itu kuat banget. Jadi ketika kayak tadi ada event konser kayak gitu, itu alumni datang semua. Entah dia yang kerja di RRI ada di mana, mereka datang semua, mereka kumpul semua. Dan itulah momen seru kita bisa ternyata Mbak itu lulusan Unipma, dia anak Saduta loh kayak gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau berhubungan dengan relasi ya, ada lowongan kerja nih, pasti yang dikabarin pertama pasti nepotisme. Yang dikabarin pertama anak Saduta nih, ini nih ada lowongan mau nggak kayak gitu. Dan dari situ sih kalau menurut saya poin yang enak di Saduta. Gitu. Okay. Nah di paduan suara sendiri nih, kan tiap orang itu kan punya suara yang berbeda-beda ataupun jenisnya atau apa sih namanya, nggak tahu lah. Aku bukan orang padus soalnya. Nah itu cara bagi bagian suara itu bagaimana sih tiap orang? Di abis tadi nih udah keterima di Saduta, itu kita ketemu sama pelatihnya nih. Nah di saat itu juga bagi suara. Jadi pelatih itu punya triknya masing-masing. Kalau pelatih yang dulu ngetes saya nih, yang dulu nih ngetes saya, itu coba deh kamu nyanyi lagu ini gitu, yang nadanya mungkin tinggi, sampai enggak? Berarti kalau sampai, kalau cewek, kalau tingginya itu namanya sopran, kalau low-nya dia namanya alto, kalau cowok itu tingginya tenor, dan kalau yang low dia bass. Jadi ada 4 suara di paduan suara itu. Betul. Dan itu diklasifikasikannya oleh pelatihnya. Jadi yang tahu, kamu tenor, kamu sopran nih, itu pelatihnya. Dan kita nggak tahu ilmu tentang itu.
kayak gitu. Jadi emang pelatih itu kan dia peka nada ya, jadi tahu oh kamu suaranya sopran nih, kamu alto nih, kayak gitu. Dari situ langsung ke plot oke, itu sopran, itu alto, itu tenor, itu bass, kayak gitu. Nah, terus pada suatu momen tuh pernah nggak sih kayak pelatih tuh ngenotis ada anggota yang kamu salah nada nih, apa gimana gitu, pernah nggak sih? Ada ceritanya di lomba kita yang kemarin. Oh. Jadi udah hamin 2 bulan kalau nggak salah, udah hamin 2 bulan nih. Agak mepet ya udah. Udah mungkin udah capek-capeknya juga ya teman-teman latihan karena everyday dia harus latihan, kuliah, mikirin tugas dan pulang kita harus latihan nih. Oh, iya juga. Nah, ketemu sama pelatih. Malam Karena kemarin kita udah latihan nih, kita aplikasikan di hari esoknya kan bakal berbeda ya, nggak bisa, gitu. nggak mungkin kita langsung sama, langsung bener kayak yang kemarin udah dibenarkan kayak gitu. Nah di saat itu tuh ada momen bagian suara sopran, itu yang bagian deket sama pelatihnya. Nah saat itu, horor. nah bener, apalagi lagunya waktu itu akapela, jadi nggak ada musik nih, Oh, iya. salah dikit itu denger, langsung langsung di notice, Mbak suara kamu fals, langsung kayak gitu. Jadi langsung kayak gitu. Kalau mungkin I think kalau lomba emang perlu pertegasan ya, jadi kita nggak bisa kayak dimanja-manja kayak latihan, Ya bener sih. nggak bisa dihalus-halusin, emang bener kalau salah kayak gitu, karena bakal menghabiskan waktu kalau semuanya kita menghalus-haluskan. Jadi kalau yang salah itu langsung tunjuk aja kayak gitu. Bener sih, bener kan. Kalau waktu itu pelatih aku langsung tunjuk nih teman aku yang namanya Mbak suara kamu fals nih, kayak gitu. Ya kalau di perasaan kalau cewek pasti langsung kayak gitu ya. Aku yang salah kayak gitu. aku ternyata yang buat salah kayak gitu. Cuman ya kayak gitu karena kita kalau lomba kan nggak cuman mengolah suara tapi juga mental kita kan juga di ini ya. Jadi kuat-kuatan aja kayak gitu. Kalau kayak gitu ya support satu sama lain aja. Kalau kayak gitu ada nggak sih kejadian kayak ya karena ditegur padahal udah mau mepet lomba tapi karena dia nggak kuat ditegur akhirnya keluar gitu, pernah nggak? Kalau sampai keluar sih enggak, cuman karena emang dari awal kita seleksi, dari awal seleksi vokal kita juga seleksi tentang mental sih. Pasti diceritain sama kating-kating nanti kalau kamu latihan lomba kayak gini loh, kamu siap nggak? Kalau nggak siap mending kamu dari awal nggak usah ikut kayak gitu. Karena udah ada warning di depan, jadi kalaupun ada kejadian kayak gitu ya berarti ini resiko yang harus saya terima kayak gitu. Jadi belum ada sih ceritanya kalau keluar karena dimarahin pelatih untuk lomba konsepnya. Kalau mungkin latihan biasa itu adalah kita baper karena pelatih negur kayak gitu, terus ada yang keluar, itu kan wajar ya, seleksi alam kayak gitu. Jadi ya ada lah, tapi kalau di ranah lomba nggak ada. Oh gitu. Ya, Oke. Terus setahu aku tuh setiap padus tuh pasti bawain genre lagu yang berbeda-beda. Nah untuk paduan suara Undipma ini rata-rata ya, lebih sering tuh ambil genre yang bagaimana? Kalau kita lebih sering bawain pop, tapi popnya yang pop zaman-zaman klise, zaman-zaman kayak lagu-lagu lama. Oh gitu? Iya, I think semua paduan suara juga kayak gitu. Karena pelatih kita sendiri pun pelatih yang kuno, bisa dibilang kayak gitu. Maksudnya mungkin lagu-lagu sekarang, pernah pelatih saya bilang kalau lagu-lagu sekarang itu agak rumit, maksudnya kayak agak sulit di aransemen karena ininya nggak jelas partiturnya. Kalau lagu-lagu lama kan emang masih sakot-sakotnya nih, iya betul, jadi masih bisa diolah kayak gitu. Jadi kita bawanya lebih lagu pop tapi lagu pop yang lama kayak gitu. Nah kan lebih sering tuh lagu pop. Betul. Pernah nggak sih nekat ambil genre lagu yang berbeda gitu? Pernah, karena tuntutan lomba nih. Jadi kita ada yang namanya persyaratan bawain lagu luar negeri. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin buat kita masih baru. Jadi ya kita trial nih, apalagi ada juga luar negeri yang akapela, jadi kan nggak ada musik. Kalau luar negeri nggak ada musik kan agak gimana gitu ya. Kalau ada musik kan masih ada alunannya. Kalau akapela lah itu kita di titik sulitnya kayak gitu, dan membuat pronunciation-nya per ininya bener apa enggak itu harus gitu diperhatikan. Itu bener-bener sampai sedetail itu kayak gitu. Terus ceritain dong Kak, apa sih? Oh ya ini udah, ya ampun lupa. Nah ini skip aja. Kalau udah mulai dibolehin untuk kumpul-kumpul lah, ya gampangnya udah di luar jam PPKM gitu. Rencananya Undipma mau ngapain aja nih selain latihan bersama atau apapun itu? Kalau udah offline kita pengen banget yang namanya kumpul ya, untuk kenal satu sama lain, untuk latihan bersama lagi. Next mungkin kalau emang di semester depan udah pas gitu ya. Mungkin kita bakal ngadain konser lagi sih. Konser yang
mungkin yang pertama kali di tahun 2018 atau 19 kemarin itu konser pertama kita, dan kita ada niatan buat berlanjut untuk mengadakan konser lagi. Karena mungkin di Madiun itu kan masih kota kecil, jadi namanya konser paduan suara itu masih sesuatu hal yang asing. Oh iya, juga kita di sini ya itu tadi balik kita pengen nyebar awareness, jadi kayak biar orang oh ada loh konser tapi paduan suara kayak gitu. Kalau mungkin kalau di kota-kota besar kan udah hal yang biasa nih, ada festival paduan suara, ada konser paduan suara kan udah biasa. Cuman kalau di Madiun karena lingkupnya juga masih kecil, jadi kayak kemarin aja itu kayak masih agak ini cuman gini aja nih kayak gitu. Padahal kan kalau paduan suara kan ya emang gitu aja, kita emang nyanyi bareng, nggak ada yang ya spesialnya kan karena kita nyanyi bareng itu kan kayak gitu. Jadi lebih pemahaman, lebih memberikan informasi baru kayak gini loh paduan suara, kita nggak cuman kayak gini gitu. Kita bisa gini loh kayak dengan gitu. misi memperkenalkan paduan suara khalayak umum. Betul. Jadi lebih memperluas gitu pengetahuannya terkait paduan suara. Nah, omong-omong tentang UKM itu syarat, kalau misalnya ada teman-teman Unipma yang pengen gabung ke paduan suara, itu syaratnya apa aja sih? Oke. Kemarin kan kita udah baru buka gelombang 2 dan udah close nih kalau dibuat untuk tahun ini. Kita udah close. Tunggu tahun depan. Iya, tahun depan nih. Jabatan tahun depan biasanya kita lebih ke syaratnya kita bakal tentuin 1 buah lagu wajib yang pertama sama lagu bebas yang emang dia kuasai. Jadi buat yang pertama itu tes vokalnya, terus kayak gitu, terus habis itu lebih ke administrasinya itu lebih ke KTM kayak gitu-gitu sih. Gitu. Jadi sama lebih ke fotokopi raport juga. Jadi kata pelatih almarhum pelatih kita, iya betul. Itu nilai raport itu juga bisa menentukan nih dia cepet nggak sih nangkep ilmunya kayak gitu, dan di situ kita kumpulin nilai raport. Kayak gitu. Dan setelah kita tahu syarat gabungnya ya, caranya tuh apa aja sih, atau stepnya? Step by stepnya. Jadi step buat gabung ke anggota PSM Sarduta Madusara sendiri itu kita sebenarnya kalau kita offline itu ada bertahap-tahap. Tapi karena kemarin kita online, jadi perbedaannya gini nih. Kalau semuanya offline itu kita ada yang namanya tes vokal. Jadi yang kita berikan lagu wajibnya sama lagu dia bebas mau nyanyi lagu apa, penting yang dia kuasai itu tes vokal. Sama ada namanya tes solfeggio. Nah tes solfeggio di sini itu tes peka nada. Jadi nanti kayak ada yang main piano, dia tekan tutsnya, nah itu nanti yang ininya dia ngikutin bisa nggak nih, peka nggak nih sama suara piano ini kayak nada ini gitu. Nah coba di 2 tingkat kayak gitu bisa nggak kayak gitu. Itu sebenarnya kalau offline ada itu dulu. Nah nanti bakal diumumin siapa aja yang lolos baru masuk ke tes interview. Interview gitu. Jadi kalau di interview ada interviewnya. Nah ada. Jadi karena tadi tuh gue kira suara doang. Kan paduan suara. Betul. Karena kita kan juga suara, kita juga lihat attitude juga. Maksudnya dia bisa nggak nih diajak organisasi kayak gitu. Jadi di tes interview kita bakal hadirin alumni dari Sarduta. Jadi kita betul. Jadi ada alumni, ada juga dari kita juga. Jadi kayak kita melibatkan alumni di situ karena mungkin mereka lebih berpengalaman terkait dengan kepribadian. Atau jadi psikolog. Jadi HR dadakan kayak gitu. Buset. Nah, itu di interview kita datengin alumni sama itu lebih fokus ke kepribadiannya dia itu kayak gimana. Dia bisa nggak nih beradaptasi di lingkungan Sarduta yang kayak gini, kayak gitu. Nah itu baru ada result diterimalah fix dia jadi anggota Sarduta. Itu kalau offline. Nah kalau online kemarin itu kita rangkum jadi satu. Jadi tes vokal sama tes solfeggio itu mereka suruh rekam video tadi. Rekam video nanti dikirim ke kita, baru kita penilai ini gimana nih suaranya kayak gitu. Nah habis itu nggak diumumin dia lolos apa enggak, tapi langsung next ke interview. Jadi dia ikut dua tahap sekaligus. Gitu. Kalau di offline dulu satu-satu, kalau di online ini kita jadiin satu. Kayak gitu. Jadi dari situ jadi bahan pertimbangan walaupun dia suaranya bagus, tapi kalau attitude-nya dia nggak baik ya nggak kita terima. Bener juga sih. Gitu. Karena itu akan merusak lingkungan organisasi. Merusak keluargaan gitu loh. Betul. Jadinya nanti malah organisasinya jadi hancur. Gitu. Bener juga sih. Itu berarti aspek internalnya. Betul, aspek internal. Jadi di Sarduta itu nggak cuma suara tapi juga attitude juga. Bener. Kayak gitu. Floss dong. Terus aku lupa mau tanya nih.
ada nggak sih tips nyanyi ala orang Padus gitu? Oke, kalau tips dari ala orang Padus ya, kalau tips dari pelatih kita sih, yang pertama pastinya kita kalau sebelum latihan kita terjun di lagunya, kita pasti pemanasan dulu, biar suaranya itu keluar dulu lah, maksudnya biar dipanasin dulu, nanti takutnya cedera atau nanti takutnya gimana. Emang ada suara cedera? Bisa, karena kalau kita nggak pemanasan, kaget pita suara kita. Kalau semuanya nggak putus sih, lebih tepatnya nanti lebih ke biasanya radang, batuk kayak gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal kayak gitu kita pemanasan dulu. Nah, selain itu kita juga serem. Terus sistem yang dipakai di Padus, kayaknya sih semua Padus juga kayak gitu ya, dengerin dulu. Jadi kalau maunya kita dapat lagu baru, itu didengerin dulu 10 kali, mendengarkan baru 1 kali praktek. Ya? Iya. Jadi kalau denger praktek itu malah nggak matang-matang. Jadi kalau dari pelatih kita suruh dengerin dulu 10, nggak harus 10 kali sih, lebih tepatnya sampai paham, sampai klik nih, nadanya kayak gini baru praktek 1 kali kayak gitu. Jadi lebih efektif seperti itu. Lebih cepat lah ya. Betul. Terus kan mungkin ya keseringan nyanyi itu ada yang mungkin suaranya mulai agak aneh atau gimana gitu. Nah, untuk Mbaknya sendiri nih, bagaimana sih cara menjaga kestabilan suara gitu? Padahal udah sering nyanyi dan lain sebagainya gitu. Biar stabil terus nih. Kalau gitu. stabil enggaknya sih sebenarnya kita bisa pakai olahraga ya. Jadi nggak cuman kita olah suara aja. Kalau kita bisa jogging, bisa renang kayak gitu, itu kan kita menjaga pernafasan kita. Jadi kalau nyanyi, kalau kita nggak imbangin sama olahraga, itu nafas kita cepet habis. Jadinya kita nggak bisa ikut teman-teman kita yang nafasnya panjang. Kayak gitu. Jadi kan ada nih part yang kita harus di part ini kita harus 1 nafas, itu ada. Nah, kalau kita nggak imbangi sama olahraga, kita nggak sampai di 1 part ini. Padahal tuntutannya kalau di part ini kita harus 1 nafas, kayak gitu. Harus 1 nafas. Betul. Jadi distabilkannya dengan olahraga. Olahraganya ya olahraga bareng gitu. gitu. Olahraga bareng biasanya jogging bareng kayak gitu. Seru banget sih kayaknya. Iya. Ya ampun. Tadi kan sempat katanya Padus mau bikin podcast ya? Iya, betul. Kita bisa lah collab gitu ya. Nanti bisa lah dijadwalkan. Mungkin untuk viewers kalian yang mau collab sama kita boleh banget nih ya. Oke. Nah, intinya boleh lah. Oke, makasih banget ya Mbak yang udah mau direpotin sampai ke sini, dan thank you juga Mbak udah diundang di Times Indonesia, kita ngobrol terkait Saduta. Jadi kan lebih gampang nih nyebar awareness, ada Saduta nih. Soalnya Padus sendiri juga bisa dibilang masih agak awam ya di masyarakat. Betul, masih belum, ya gitulah. Iyalah, ya udah nggak apa-apa. Oke. Makasih banget ya Mbak. Iya, sama-sama. Dan Time Podcast selesai sudah pembicaraan kita pada kali ini, dan tunggu narasumber kita selanjutnya. See you!